Imanu ya adalah beserta dengan kita, ya, penyertaan. Imanu, ya, El menyertai kita. Kalau Roh Allah sendiri menyertai kita, siapakah lawan kita, saudara? Kalau Roh Allah beserta dengan kita, boleh kamu ngebacot apa saja tentang kita. Boleh orang ngebacot apa saja tentang kita, melemparkan panah api, melemparkan semua racun-racunnya kepada kita. Tapi roh yang di dalam kita, yang menyertai kita lebih besar dari mereka semua. Berhasil nggak mereka? Gigi cari. Immanuel, bukan bacot, saudara. Immanuel itu kamu harus tunjukkan dalam tingkah lakumu. Kalau kamu lagi diomongin tidak baik sama orang, kamu kejang-kejang, kamu kelojotan, itu membuktikan bahwa memang tidak ada penyertaan roh Allah dalam hidup kamu. Itu pelita bagi kakiku. Shalom Aleichem, Baruch Ata Adonai Eloheinu melek haolam, diberkatilah engkau Yesus Raja semesta alam. Ayat Yesaya 7 ayat 1 sampai 25 dibacakan Ibu Agus Sandri. Matius 1 ayat 1 sampai 25 Pak Apul Siahan. Silakan Bu Agus Sandri. Baik, terima kasih Bu Ros. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anaknya Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya, serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur, dan semuanya akan datang hidup di lebah-lebah yang terjal.
dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri, dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau syukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu, setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh, dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu, setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Demikian. Matius pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabiam. Rehabiam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahas. Ahas memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manase. Manase memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Shealtiel. Shealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Akhim. Akhim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor kita yang sudah membacakan silsilah yang luar biasa ini, sejarah yang tak terbantahkan. Bagaimana penjelasannya kita akan mendengarkan dari
Gembala kita, Dr. Joseph Paul Jiang, kali ini berjudul Immanuel. Kepada Pastor Paul dipersilahkan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasih. Terus berbuat kebaikan. Bukti bahwa kamu sedang menantikan Tuhan adalah apa? Berbuat baik, saudara. Sebab kalau kamu bilang menantikan Tuhan, tetapi kamu terus memuaskan hawa nafsu kamu dalam percabulan, ya, perzinahan, itu berarti kamu nggak lagi nungguin Tuhan itu. Kamu lagi nungguin cem-ceman, ya, saudara ya. Kalau kamu menanti-nantikan Tuhan, tapi kamu tidak suka berdiakonia, kamu malah ngumpulin uang, ya kan, buat beli barang-barang mewah, pamer. Kamu nggak lagi menantikan Tuhan. Kamu sedang melekatkan hatimu kepada dunia ini. Tuhan datang, kamu kelar, kamu tidak bisa. Ya, kamu tidak menyambut Tuhan, sebab hatimu melekat pada harta dunia ini. Belajarlah sama saya, saudara, sofanya bekas. Ya, ya kan, donasinya kita 30.000 sebulan, 500 juta sebulan ya, 30.000 euro. Ya, sekitar 500 juta sampai 600 juta. Tapi kita sofanya bekas. Barang-barang di rumah saya tetap bekas. Kaos yang saya pakai ini hanya 4 euro. Ya, saya beli ya, saudara ya. Kita hidup sederhana saja. Ya, kita banyak berbuat kebaikan daripada kita pamer barang-barang yang mewah di rumah kita, yang kita miliki. Ini kita pamer keharmonisan keluarga kita. Kita pamerkan apa, saudara? Perbuatan baik kita. Ya, hendaklah perbuatan baikmu diketahui oleh semua orang. Ya, jangan diam-diam supaya semua orang meneladani hidup kita, saudara. Kalau hamba Tuhan hidupnya tidak sederhana, hamba Tuhan masih suka dengan pamer kemewahan. Saudara, dia bukan hamba, dia apa, selebritis, dan selebritis tidak masuk kerajaan surga. Ya, saudara ya, selebritis tidak masuk surga, saudara. Orang yang suka berfoya-foya di siang hari bolong itu tidak akan masuk kerajaan surga. Ya, berkali-kali Alkitab mengatakannya. Orang yang masih mempunyai kemilikan atas barang-barang, ya, yang posesifnya terlalu tinggi, dia tidak bisa masuk surga. Susah, susah sekali, saudara. Ya, nah, saudara, banyak sekali orang ya tidak mengerti prinsip ini, saudara. Tetapi dipaksakan, lalu Anda berhalusinasi eh, bahwa Anda akan masuk surga asal percaya Yesus, saudara ya. Oh, saya sudah pengakuan dosa. Enggak, saudara, enggak bisa begitu. Kamu harus lahir baru, dan orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ya kan, Yohanes 3, ya, kamu baca Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat 16, ayat sampai ayat 18. Kamu baca ayat 5. Terus Anda baca lagi 1 Yohanes 3 ayat 9. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kalau kamu masih berbuat dosa, kamu belum lahir baru. Kalau otakmu masih pikirannya jahat cabul, kamu belum lahir baru. Kalau kamu masih cinta dunia ini, kamu masih cinta dengan harta kekayaan, kamu belum lahir baru. Emang Pak Paul nggak cinta? Enggak. Emang Pak Paul nggak mikirin cabul? Enggak, saudara. Enggak. Kamu boleh percaya, boleh nggak? Saya enggak. Ya. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana metanoia itu. Ya, itu kita ajarkan di kelas apostolik, saudara ya. Bagaimana hubungan seks, bagaimana fantasi seks yang kudus, saudara. Bagaimana kita tahu mencegahnya. Kalau fantasi seksmu masih tidak kudus, kamu jangan pikir kamu sudah lahir baru, bohong kamu. Bohong, ya. Dan banyak orang-orang berpikir dia sudah ada di dalam jalan yang benar. Hanya gara-gara dia sering menyebut nama Yesus. Saya kan sudah memberitakan Injil. Iya, Paulus saja bilang, aku melatih diriku sedemikian rupa, dilatih, saudara. Supaya jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Nah, kamu menyepelekan hal ini.
Ya, dua hal ini, saudara ya, ketika kamu tidak jaga dalam hidupmu dalam kekudusan, kamu meremehkan kasih karunia Tuhan itu buat mainan. 2 minggu sekali aku pengakuan dosa, selentik saudara titikmu nanti sama Tuhan. Rasain loh, iya kan? Nah, banyak orang tidak percaya ya kalau saya tidak berdosa lagi, karena dia tidak tahu firman Tuhan. Sebab orang-orang yang lahir baru, Anda dan saya tidak berdosa lagi, saudara. Kita terlalu sibuk untuk berbuat kebaikan, sampai nggak ada ruang di kepala kita buat mikir dosa. Iya kan? Bahkan buat balas dendam aja udah nggak kepikir. Jadi kalau kamu masih, aduh, makanya ya orang yang masih suka pakai salib besar-besar, masih suka ritual, dia biasanya jatuh bangun dalam dosa. Untuk menutupi dosanya dia, dia pakai ritual, pakai simbol-simbol yang besar-besar, saudara ya. Dan yang itu sama sekali nggak direken sama Tuhan, nggak dihitung. Ya, salib yang besar-besar atau simbol-simbol agama atau Anda pakai menorah atau apa yang besar-besar itu ya. Kalau kamu masuk rumah saya bersih dari barang-barang begitu. Ada satu menorah kecil itu dikasih sama Pak Steve dulu ya, saudara ya. Untuk dia beli di Kanada. Oh, pulang. Itu pun mudah di mana sekarang kalau ada pun kecil. Ya. Kita nggak ada siksa, nggak ada. Jadi orang tidak mengira saya ini seorang Kristen lah, pendeta lah, nggak ada. Di rumah saya itu nggak ada simbol-simbol yang aneh-aneh. Pak Yuda pernah masuk rumah saya itu ya, Pak Yuda, Pastor Yuda. Sama siapa dulu ya? Pastor Yuda, bukan cuma Pastor Yuda yang dari Jakarta yang datang ya, Pastor Iman itu rumah saya. Nggak ada aneh-aneh di rumah saya, polos semua saudara ya. Kenapa? Karena itulah hidup kita, apa adanya. Ya saudara ya. Iman kita tidak kita nyatakan dengan iman kita, ya. Tidak kita nyatakan dengan simbol dan ritual kita. Iman saya nyatakan dengan perbuatan saya. Ketika difitnah, kita tetap tertawa. Ketika kita difitnah, dikata-katanya tidak baik, kita tetap tersenyum, kita tetap bahagia, dan kita tetap fokus. Nggak ada waktu buat mikirin omongan-omongannya asu, saudara ya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu, nggak ada waktu. Time is money kalau para kafilah ini kan. Nah, kalau saya, time is the good things to do, saudara ya. Berbuat baik. Ya, kita harus berlomba-lomba berbuat baik karena Tuhan segera datang. Dan saya berlomba-lomba terus. Karena ini second chance. Saya sudah membuang waktu. Ya, sampai dengan tahun 2014. Saya buang waktu selama 40 tahun lebih, saudara ya. Tapi setelah saya mendapat second chance, ya, saya mulai fokus. Dan saya tidak mau membiarkan orang lain mengganggu fokus saya. Emang lu siapa? Makanya kita bikin sinode sendiri, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Pendeta palsu bisa bikin sinode sendiri. Dokter palsu bisa bikin sinode sendiri, saudara ya. Emang gua pikirin, ya kan, saudara ya. Eh, Kalau ada yang bisa membuktikan saya pendeta palsu dan saya dokter palsu, saya kasih 1 miliar rupiah, saudara ya. Kalau ada yang bisa membuktikan bahwa saya ini pendeta palsu atau dokter palsu dan segala macam yang palsu-palsu bilang, saya kasih kamu 1 miliar rupiah. Ya, sayembara ini berlaku untuk siapapun, orang Kristen maupun orang Islam. Ya, saudara ya. Makanya banyak sekali orang sibuk untuk klarifikasi. Kita klarifikasi cuma sekali, ya, saudara ya. Kalau kamu sibuk untuk berklarifikasi, kapan kamu bikin benernya? Ya, makanya kamu lihat tuh, ya, pendeta-pendeta sibuk difitnah belingsatan. Coba kita difitnah, kita tertawa terbahak-bahak. Ya, kita difitnah, dikatain tidak baik, ya, dicaci maki, jalan-jalan sekeluarga ke Israel, pergi ke tembok ratapan, kita berdoa, dapat, ya, dapat penglihatan, ya kan, saudara ya, kan kita makin besar proyek-proyeknya, ya, orang yang kita tolong makin banyak, ya kan, sinode kita makin berkembang. Ini saya nanti tanggal 2 September akhir saya akan pergi ke New York lagi, saudara ya, akan pergi ke New York. Dan tentu saja kita akan terus berkembang ya, saudara ya.
Nah, kita terus ya melayani Tuhan. Sebab apa, saudara? Iman kita bukan sebatas ritual dan simbol. Iman kita tidak urusan dengan segala macam ritual dan simbol. Iman kita itu adalah perbuatan. Iman kita juga bukan cuma bacot, saudara. Iman kita kita lakukan. Orang mah bacot nggak pakai bukti. Kita ini nggak usah banyak bacot. Yang penting lakukan, saudara. Iman kita ini melakukan. Dan kita melakukannya dengan setia. Sebab kata iman itu artinya adalah penyertaan. Faithful. Ya, Immanuel. Banyak orang mengira Immanuel itu adalah sebuah nama. Bukan, saudara. Immanuel itu bukan nama. Dan tidak ada orang memanggil Yesus itu Immanuel. Ya, tidak ada orang memanggil Yesus itu Immanuel. Karena Immanuel itu bukan nama. Immanuel itu adalah Tuhan menyertai kita. Sang El, Roh Allah. El itu yang tunggal, singular. Ya, El yang singular, bukan Elohim. Kalau Elohim itu plural. El itu singular. Kalau El yang singular, maka itu menunjukkan bahwa itu adalah Roh Allah. El adalah ruah. Ya, dalam buku saya nanti Roh, Jiwa, dan Tubuh yang belum punya harus ngorder, saudara ya. Dalam buku saya tunjukkan bedanya El sama Elohim. Itu penting, saudara. Imanu ya adalah beserta dengan kita. Ya, penyertaan. Imanu. Ya, El menyertai kita. Kalau Roh Allah sendiri menyertai kita, siapakah lawan kita, saudara? Kalau Roh Allah beserta dengan kita, boleh kamu ngebacot apa saja tentang kita. Boleh orang ngebacot apa saja tentang kita, melemparkan panah api, melemparkan semua racun-racunnya kepada kita. Tapi roh yang di dalam kita, yang menyertai kita lebih besar dari mereka semua. Berhasil nggak mereka? Gigit jari. Ya, yang ngatain saya Haifa palsu, mereka pada melongo semua. Saya kemarin wisuda di Haifa. Ya kan? Ada penyertaan Tuhan, sekeluarga lagi kita pergi. Ya, saudara ya. Sengaja saya pamerkan, saudara, supaya kejang-kejang. Ya kan, sengaja saya pamerkan, bukan dengan saya, wah bangsat kamu, kurang ajar kamu berani hina saya. Oh, nggak perlu, saudara. Tinggal kita jalan ke Israel, nggak banyak ngomong, ya saudara ya. Kita wisuda di Haifa, kan gitu saja. Immanuel bukan bacot, saudara. Immanuel itu kamu harus tunjukkan dalam tingkah lakumu. Kalau kamu lagi diomongin tidak baik sama orang, kamu kejang-kejang, kamu kelojotan, itu membuktikan bahwa memang tidak ada penyertaan roh Allah dalam hidup kamu. Kalau kamu di doxing rumahmu, kamu kejang-kejang kelojotan, kamu itu kan membahayakan saya, nanti saya diapa-apain. Berarti kamu tidak percaya bahwa roh Allah menyertai kamu. Yang menyertai kamu ya rohnya si Edis, roh Kudus, ya kan? Kalau kamu di doxing kejang-kejang, ya rumah alamatmu, terus kamu sampai misu-misu. Kalau kamu dikatain tidak baik sampai nangis-nangis, itu membuktikan tidak ada roh Allah dalam hidup kamu. Kalau kamu tetangga kamu ya mengatakan ini tidak baik tentang kamu, kamu kejang-kejang, marah-marah, nyok, samber, saudara ya, wah dikepret apa kamu satroni, kamu onjogi, saudara ya. Itu menunjukkan tidak ada roh Allah di dalam hidup kamu. Tadi ada orang dari Los Angeles, ya, orang Batak dari Los Angeles. Kenapa Pak Paul enggak hajar saja orang itu? Saya bilang, saya ini hamba Tuhan, Pak. Saya nggak sedang cari ribut. Pokoknya tugas saya adalah menolong. Kalau yang ditolong kurang ajar, toh saya tidak rugi apa-apa. Cuman saya harus berhati-hati lain kali kalau mau nolongin orang-orang Batak ini, Pak. Oh iya, saudara. Karena kurang ajar. Nyolot, ya kan? Bukan kita kemudian bereaksi sampai berlebihan, tapi kita harus berhati-hati. Ya kan?
Saya harus berhati-hati. Ya, ini orang Batak dari Los Angeles, ada orang Batak dari Los Angeles nelpon saya. Kenapa Pak Paul nggak hajar saja orang itu? Dia kan dia bikin bikin rusak kita semua. Iya, tapi kan saya bukan ribut. Apa orang Batak baik sama saya? Ini Boros Nababan orang Batak baik sama saya. Ya kan cuma Batak satu ini kan biadab kan babi kan Batak biadab. Nah, yang lain baik-baik semuanya sama saya. Saya bilang begitu kan saya juga nggak rugi apa-apa. Tanda Allah beserta dengan kita. Kamu mau ngomong apa saja tentang saya, mau fitnah saya nggak mempan. Karena roh Allah yang menyertai jangan sampai nanti balik ke kamu. Semua yang kamu tuduhkan itu berbalik ke kamu semua. Hati-hati. Ya, sekarang kelihatannya ya. Tapi kamu akan lihat aja. Karena Allah beserta dengan kita. Semua orang yang mencoba mencari celakanya saya habis hancur, saudara. Dipermalukan. Iya kan? Tanda Immanuel. Ya, itulah Immanuel. Ya, saudara ya. Kalau kamu berkata Immanuel, Allah menyertai kita, cara responmu itu beda, saudara. Kamu tidak akan belingsatan sibuk. Kenapa kalau ada orang fitnah kamu tidak suka? Oh, ini kan merugikan saya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tidak beserta kamu. Ya kan? Sehingga kamu rugi kan? Kalau ada orang nyolot ke kamu belingsatan. Kalau ada orang ya mengatakan kamu pelacur lah, mengatakan kamu orang tidak baik lah, mengatakan kamu inilah itulah, dan kamu belingsatan, itu menunjukkan Allah tidak menyertai kamu. Tidak ada roh Allah yang menyertai kamu. Tapi kalau kamu tetap tenang, loh ini saya tunjukkan ke kalian, ya, bagaimana cara membalas perkataan musuh. Dengan apa, saudara? Dengan berkarya, ya, fokus dengan berkarya. Kecuali memang kamu melakukannya ya terserah pelingsatan ya saudara ya. Memang ijazahmu palsu, memang pendetamu palsu, memang memang ya kamu pelingsatan. Kalau saya nggak perlu pelingsatan. Gimana Pak Paulo kalau dikatain begitu? Ya maling donasi segala macam. Ya kalau ada yang bisa membuktikan, saya kasih kamu 1 miliar rupiah. Kan simpel sekali. Kalau ada yang bisa membuktikan. Lalu gimana kita apain mulutnya ini? Kita berangus saja Pak. Kita kirim pembunuh bayaran. Ya buat apa? Energi kita habis. Energi yang untuk membalas itu habis, saudara. Mendingan energi itu kamu pakai untuk terus berbuat kebaikan. Karena energi yang sama itu terbatas. Kalau energi yang kamu punya buat membalas, buat menjawab, capek. Tapi kalau roh Allah beserta dengan kamu tidak perlu membalas. Jawab sekali saja untuk klarifikasi, saudara ya. Supaya tanda bahwa, oh, bohong dia. Kita kasih tanda sekali. Setelah itu kita nggak mau urus lagi. Kita mau supaya Immanuel yang bekerja. Makanya saya tunjukkan kepada kalian nih loh orang ini, orang ini, orang ini. Lihat nanti semua hancur semua. Karena kita disertai oleh Roh Elohim, ya, oleh Sang El Adonai. Jadi nggak perlu takut. Buktikan dong, buktikan. Yang paling baik iman kita adalah lakukan, lakukan, lakukan. Bukan bacot, bacot, bacot. Ya, saudara ya. Bacot itu kamu artinya kamu mau adu bacot, saudara. Habis waktu kita tunjukkan. Ya, luar biasa ya, saudara ya. Bukan retorika loh. Kita mana ada yang retorika pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Masa bayari rumah kontrakan kalian dibilang retorika? Ya kan? Masa bayari anak sekolah kalian dibilang retorika? Setahun sekali ini nih. Ya, Bu Linda Grace ini bungkusi kado Natal, beli tas, sepatu. Masa dibilang retorika? Ya, gereja mana yang begini, saudara? Gereja mana? Terus saya bilang gereja mana? Nggak ada, saudara. Nggak ada, nggak ada. Ya, saudara ya.
Daripada kita melakukan bacot, adu bacot. Orang yang adu bacot itu karena apa? Karena dia tidak bisa berbuat. Nanti harusnya, oh saya kan kalau berbuat baik tidak perlu saya pamerkan. Ah, intinya enggak ada. Nah, intinya enggak ada. Ya sudah, kalau saya tak tunjukkan. Ya, intinya kan kamu enggak ada kan. Kamu malu kan. Tunjukkan imanmu itu dalam perbuatanmu, saudara. Menunjukkan bahwa Sang Pencipta itu memang menyertai kamu. Tenang, ya kan? Difitnah nggak tambah hancur, dicaci maki nggak tambah hancur. Difitnah, dicaci maki, cuman kita tunjukkan dengan bukti perbuatan kita nyata, ya kan? Dan bukti yang nyata itu yang menjawab dan mempermalukan orang-orang ini, saudara. Bahkan ya tambah diberkati, tambah makmur, tambah maju, tambah sukses, ya kan? Coba orang fitnah kita, makin difitnah kita makin sukses, saudara ya. Makin difitnah donasi kita makin banyak. Kita kembali ya, saudara, donasinya bertambah kembali ya. Makin difitnah kita makin ya punya banyak hal yang baik, saudara ya. Proyek-proyek Eropa kita ya kita berkembang berkat bantuan kalian, saudara. Difitnah ya proyek Eropa kita makin berkembang ya. Eh, di malam kita waktu rekaman ya hari Minggu sore di Sutphen ya kita udah buka cabang di Sutphen, saudara, kita buka gereja di Sutphen, komunitas baru ya. Nanti mulai Agustus kita mulai setiap minggu. Sekarang itu masih sebulan 2 kali ya. Koordinatornya Pastor Marcel Montero tadi yang mimpin pujian tadi itu ya koordinator gembala di Sutphen ya Pastor Marcel Montero. Coba saudara itu anak Badung sekali si Marcel, anak Badung. Tapi bisa jadi gembala di Belanda, saudara. Waduh, keren si Marcel ini. Kelihatannya bandel Badung, tapi bisa menaklukkan Peter, saudara. Immanuel. Ya, difitnah bolak-balik sama si Edwin, kayak apa sih Marcel ya difitnah, dia adu domba ke saya. Saya cuma bilang, Sel, aku tetap percaya sama kamu, Sel. Mau si Edwin bilang ini, bilang itu memang Batak Satu itu memang kurang ajar itu saudara ya. Marcel difitnah, semua orang diadu domba saudara ya. Memang itu spiritnya memang spirit perpecahan dan ini ya setan saudara ya, mengadu domba kita semua ya. Sampai ribut waktu itu ya. Terus saya bilang, cuman satu kata, saya tetap percaya kamu Marcel dan lihat Marcel sekarang sudah jadi gembala di Sutphen saudara ya. Dan Marcel ini ya bisa jadi gembala di Belanda. Keren kan saudara? Nanti Puros jadi gembala juga ya di Medan saudara ya. Puros jadi pendeta. Ayo Puros. Nah, ini sudah mau selesai S2-nya Puros ya. Ayo Puros nanti jadi gembala ya. Pulang ke Medan jadi gembala. Kita bikin gereja di sana, gereja Kios ya Puros ya. Ayo dong buka gereja ya. Bikin mega church nanti di Medan. Gembalanya Ros Nababan. Master Ministry, Pendeta Rosna Bahman, ya saudara ya. Wah, saya support nanti ya. Kita support Purus nanti ya, saudara ya. Kalau dia balik ke Medan, kita support ya. Nanti anaknya Purus mau dikirim ke Belanda semua, saudara, bantu pelayanan kita di sini. Luar biasa. Itu dong ya, Immanuel. Jangan takut. Ya, jangan takut, saudara ya. Jangan takut. Tuhan beserta dengan kita. Siapa lawan kita? Orang mau ngebacot, ya jangan dengerin. Jangan didengerin. Kalau kamu dengerin capek, saudara. Kenapa kamu senang dengar bacotnya orang daripada firman Tuhan? Salahmu sendiri. Kalau saya mah, begitu isi saya siapa itu grupnya anjing. Nggak usah dengerin, buang waktu kamu. Kotor-kotori telingamu. Matiin. Iya dikirimi, matiin saja, biarin saja. Itu mengotori pikiranmu saja, saudara. Cuman kalau ada yang baru sesekali, yang saya belum pernah klarifikasi, kalau masalah uang kita harus klarifikasi, saudara ya. Sekali saja. Kamu mau percaya boleh, tidak percaya boleh, saudara. Kamu tidak percaya juga kita tidak rugi apa-apa. Ya, itu bukti bahwa Immanuel, Tuhan menyertai saya. Dan kalau kamu percaya bahwa Allah menyertai kamu, yuk jangan ngebacot, berbuat. Berbuat ya. Orang-orang yang ngebacot, yang banyak bacot itu bukti bahwa mereka tidak disertai.
Kalau orang-orang yang tidak ada bukti kerjaannya, itu bukti bahwa mereka tidak disertai oleh Elohim, Jehovah Elohim. Tapi orang-orang yang terus berkarya di dalam semua fitnahan, dalam semua caci maki, ya terus berkarya, berkarya, bekerja, 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 itu bukti bahwa dia disertai. Bekerjalah bersama dengan orang-orang yang disertai ya oleh Tuhan semesta alam ini. Kamu akan ikut diberkati. Jauhilah orang-orang yang banyak bacot. Jangan duduk dalam kumpulan pembacot dan asu-asu yang suka menggonggong, saudara. Kamu akan menjadi pencemooh, ya. Kamu akan jadi pecundang. Makanya lihat tuh orang-orang yang tweet isinya tuh kan istrinya ditiduri siapa. Mereka sendiri saling meniduri istrinya tuker-tukeran, saudara ya. Saking tuker-tukeran sperma, tukeran lendir mereka tuh ya. Karena apa? Karena mereka tidak Immanuel. Coba di hidup kita. Jaga kekudusan ya. Jaga hidup dalam kekudusan. Begitu kamu tidak hidup dalam kekudusan, kamu minggir dulu. Jaga hidupmu ya. Dalam belas kasihan, dalam pengampunan. Coba lihat kita tenang sekali, saudara ya. Tenang. Immanuel. Ya, karena Tuhan menyertai saya. Teladanilah saya, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus menyertai hidup saya. Immanuel. Maka hidup akan bahagia seperti saya. Hidup akan berkemenangan seperti saya, saudara ya. Kalau kamu tidak Immanuel, ya akhirnya kamu ya terpuruk. Immanuel ya, Tuhan beserta kita. Bangkit jadi pemenang. Amin. Kita akan recite bersama-sama, Bapak Ibu. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta et Adonai Eloheka, vekol lefavka, ubekol nasebka, ubekol meodeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'ahavta lareaka kamoka, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita terima berkat Tuhan. Silakan, Pastor Paul. Itu yang multimedia, itu tadi tulisan tadi mah, tampilkan yang semua Israel itu kebalik tuh. Ya, baru ngamatin ya, yang semua Israel itu kebalik, itu yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Yang semua Israel yang multimedia ya, diperbaiki nanti kita malu loh. Ya, yang Iya, semua Israel maaf Pastor ya. diganti, Nanti terus yang diperbaiki. dicek ya, kalau yang dicek lagi ya semuanya yang semua Israel tulisan Ibraninya ya. Nanti kita malu loh tadi. Oke, kita terima berkat Tuhan Yesus ya. Ya, barika Adonai, mereka Tuhan Yesus berkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, oleh kami hunika. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Ya Adonai, oleh kami semoga shalom. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Sefaot, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian Tuhan berikan dalam hidupmu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Haleluya. Amin.